Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA-nya kelas 10, 11, 12 yang semuanya insyaallah calon-calon orang hebat, calon pemimpin dunia, calon imam Masjidil Haram, dan insyaallah calon-calon ahli surganya Allah SWT. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca selawat asghir terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan di kitab Safinatun Najah. Kemarin kita bahas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat, beriman kepada
malaikat. Maksudnya apa? Beriman kepada malaikat berarti menerima jika malaikat hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menerima ada makhluk selain kita, yaitu malaikat. Yang itu malaikat adalah fungsinya untuk kita. Oke, tadi masih berarti menerima jika malaikat hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan. Jadi makhluk Gusti Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat. Yang malaikat ini tidak pernah dosa. Malaikat ini hebat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak males, kongkon duduk sampai kiamat. Itu malaikat. Memang tidak punya pegel. Ini awak dhewe kan dia pegel. Lagi lungguh semua ngunes dengkei boyon. Apakah malaikat berjenis? Tidak. Malaikat tidak laki-laki juga tidak perempuan. Walaupun memang senajan domirnya kadang pakai laki-laki, karena posisi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Hanya itu toh. Tapi tidak laki-laki, tidak perempuan. Oke, paham sampai sini? Oke. Dimuliakan, tidak durhaka terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak durhaka kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah durhaka, tidak pernah bangkang. Kita ya, kon sholat alasannya ono, kon poso alasannya ono. Kalau malaikat tidak. Perintah apa dilaksanakan. Melakukan tadi ya, melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya sampaikan malaikat ini adalah untuk manusia. Semua malaikat itu adalah untuk manusia, untuk kita. Seringkali saya sampaikan seperti ngaji seperti ini ya. Jangan dikira ngaji itu seperti ini dong. Makanya seringkali saya sampaikan kalau ada acara SMA Maryam itu paling bagus di masjid. Apakah maulid, apakah muharram, atau Isra Mi'raj, atau yang lainnya, itu paling bagus di masjid daripada di sekolah. Loh, kenapa Pak kok paling bagus di masjid? Sebab kalau masuk masjid kita dapat pahala double. Satu, bisa i'tikaf. Seperti ini ya, diniati i'tikaf. Nawaitu i'tikafan lillahi ta'ala. Sudah dapat i'tikaf berapa jam, mulai dari tadi mungkin jam 6 atau mungkin setengah 7 sampai nanti setengah 8 i'tikaf. Nek nanggone sekolahan tidak i'tikaf, pahala dapat tapi i'tikafnya tidak dapat. Satu. Yang kedua, kalau kita ngaji seperti ini ya, jangan dikira hanya kalian yang datang, tapi ribuan malaikat. Makanya ngaji titik, ngaji akeh, itu ganjarannya hasilnya podo wae. Podo malaikate teko. Ya, ribuan malaikat. Lho Pak, tidak kelihatan. Ojo ngomong ngono. Karena memang malaikat tidak perlu dilihat. Kalau pengen melihat ya orang-orang tertentu yang dikersakno karo Gusti Allah. Walaupun kalian ambil orang sing nulis, orang sing lendean, orang sing ngomong dewe, itu malaikat siap. Ya, siap untuk melihat kita dan mengabulkan doa-doa kita. Oke. Titik. Jumlah malaikat tidak terbatas. Jumlah malaikat tidak terbatas. Jumlah malaikat tidak terbatas. Contoh, halo, ketika kalian wudhu, itu wudhunya tenanan, yang pakai doa yang pernah dulu saya tuntunkan, saya sampaikan dari baginda Rasulullah SAW, kecuali yang kelas 10. Doa apa? Masih ingat? Doa bukan niat.
ketika wudhu mulai dari awal sampai akhir, masih ingat doanya? Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari wa barik li rizki. Apa? Pikiranane lali saya tidak apa. Alhamdulillah. Itu baca mulai dari awal sampai akhir. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari wa barik li rizki. Hanya 3 yang saya sampaikan ini, baca dan baca terus sampai nanti keluar dari Maryam sampai meninggal dunia. Ini wudhu mulai dari basuh wajah sampai kaki. Baca itu toh. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari wa barik li rizki. Hafal ya? Dah, ya nanti kapan-kapan insya Allah kita sampaikan ketika wudhu. Ya, wis kok Allah, kita sama-sama sekarang. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari wa barik li fi rizki. Tahu lagi. Allahumma firli dzambi Allahumma firli dzambi Allahumma firli dzambi. Apa? Coba bareng-bareng. Allahumma apa? Wa wasi'li fidari wa wasi'li fidari wa wasi'li fidari. Digabung. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allah. Oke, apa? Yang ketiga, wa barik li fi rizki wa barik li fi rizki wa barik li fi rizki. Digabung. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari wa barik li fi rizki. Itu baca mulai basuh wajah sampai kaki. Yakin apa? 1, ya Allah ampunilah dosa saya. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fidari. Luaskanlah rumah saya. Luaskanlah rumah saya. Rumah yang mana? Dimanapun rumah kalian, termasuk hati. Wa barik li rizki. Berkailah rezeki saya. Wah, itu luar biasa. Ijazah ini dilaksanakan oleh guru saya, Prof. Zahro. Itu beliau tidak pernah punya hutang. Semenjak mengamalkan itu sudah hampir 50 tahunan mengamalkan itu, tidak punya hutang. Kalau punya hutang cepat lu lunas. Oke, siapa yang wudhu seperti itu, tetesan wajah dari air wudhu maka akan menitis menjadi malaikat yang siap mendoakan kita. Makanya ini wudhu ojo banter-banter, ojo kesusu. Dan jadi malaikat yang siap mendoakan kita. Hebat. Makanya sunnahnya, bagusnya kalau setelah wudhu jangan segera di seko, jangan segera di usap, jangan segera di lapi. Bawa karo handuk kalau apa, biarkan netes. Semakin banyak tetesan itu akan menjadi malaikat, dan malaikat akan mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah doanya, ampunilah dia ya Rabb, kabulkanlah doanya ya Rabb, angkat derajatnya ya Rabb, banyakkan rezekinya. Oh, luar biasa. Makanya sing sering wudhu, sampai ada yang menyampaikan asbigil wudhu, atau wudhu diulang-ulang terus. Oh, yakin kalau kalian ahli wudhu, wajahnya itu tanpa pakai lotion, ya, tidak pakai skincare, lotion, tidak pakai skincare, itu sudah cantik, sudah ganteng. Tidak pakai apa namanya, perawatan wajah, asal sering wudhu, itu jenenge penyakit-penyakit wajah hilang dengan sendirinya. Oke, kapan-kapan kita bahas terkait dengan wudhu, karena ada bahasa tersendiri. Yang jelas semua apa yang menjadi kebaikan itu bisa nanti menjadikan malaikat bersama kita. Kalau kejelekan itu pasti ditemani setan. Tapi kalau kebaikan itu umumnya dan pasti ditemani kalau malaikat. Oke. Wajib beriman kepada 10 malaikat.
Wajib beriman kepada 10 malaikat. Sudah rata-rata hafal. Gak hafal yang no woman. Warek Maryam SMA gak hafal. Wajib beriman pada 10 malaikat. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini terkenal dengan namanya Aminul Wahyi. Terkenal dengan namanya Aminul Wahyi, alias diberikan amanah wahyu. Terkenal dengan Aminul Wahyi alias diberikan amanah wahyu. Malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia, pimpinannya para malaikat. Ya, pimpinan para malaikat itu adalah Jibril. Dan Jibril ini sekaligus menjadi gurunya Kanjeng Nabi. Di saat apa? Menerima wahyu. Muhammad, Iqra, ya kan? Ketika di gua Hira, Iqra. Ma'an Nabi Qori, katanya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tidak bisa baca. Iqra, baca sampai kemudian Kanjeng Nabi di dekap. Pokoknya, wocon Muhammad, wocon. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, lo boten sakit malaikat, mau sakit omongan dipuanek. Akhirnya kepeksa muncul Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini yang menjadi dasarnya umat Islam. Orang Islam itu jangan hanya pinter saja intelektualnya, tapi harus berlandaskan bismi rabbik, alias didasari iman. Nek duwe iman atas namanya Gusti Allah, melangkah sak melangkah itu koyok dikontrol Gusti Allah, gak ngawur. Delek bojo, mencari suami, mencari istri, itu bismi rabbik, gak ngawur. Cari yang soleh-soleha, cari sing akhlaki apik, cari sing aman. Termasuk nanti ke depan akan mencari yang namanya pilpres. Cari yang kemudian betul-betul aman atas nama bismi rabbik dan seterusnya. Mencari penggawean, mencari tempat kerja, mencari nanti tempat kuliah atas nama bismi rabbik. Terserah masuk di umum ataupun masuk di agama seperti UINSA, UNER, UNESA dan seterusnya, silakan. Tapi semuanya atas nama bismi rabbik. Oh enak, aman kalau seperti itu, aman. Oke. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail niki bertugas mengurus hujan. Malaikat Mikail ini kalau dalam panitia itu sering terjadi, sering dikenal dengan bagian konsumsi. Itu malaikat Mikail. Bagian konsumsi kalau panitia mengedarkan konsumsi, bagian ngekei kanan Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil, meniup sangka kala. Ini pernah ada yang bertanya, Pak, malaikat Israfil sekarang kerjanya apa? Malaikat Israfil kerjanya kan meniup sangkakala. Ya, trompet. Makanya hati-hati. Di tahun baru ojo saingan karo malaikat Israfil. Mau saingan kalau malaikat Israfil ditiup tenanan goyang. Ada guyonane gini. Malaikat Israfil sekarang apa? Sekarang lagi ngelapi trompet. Ngorek trompete murine setengah kan yo kiamate setengah. Itu guyonane. Tapi apa yang dikerjakan malaikat Israfil saat ini? Menurut riwayat, beliau akan mendoakan orang yang mau baca sholawat kepada Rasulullah SAW sampai kiamat, didoakan. Tugasnya malaikat Israfil. Maka perbanyak baca sholawat apapun, termasuk spesialnya Ustadz Aris adalah malaikat sholawat Daria. Oh, tidak apa-apa, silakan. Oh, banyak seperti para ulama-ulama dahulu itu malah sehari semalam kalau pengen hajatnya ketekanan baca surat Nariyah 4444 4444
4. Wah itu hebat. Iso ngono keturutan semua hajat panjenengan semuanya. Silakan. Tapi ya rada abot. Ya termasuk apa-apalah. Tapi ternyata rata-rata sholat nariyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam taman ala sayyidina Muhammad dan al-qad wa tawfarijul kurab wa tu'ta billah wa yudhil kata diwaca Allahumma sholli sholatan suwen sing kene oleh 10 oleh 30 sing kene oleh anu ya itu untuk dikir wirid dhewe tapi nek bersama-sama ya pakai lagu. Oke. Understand? Yes. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Nyawa itu kalau dicabut itu lowor powol. Ya, lowor powol. Apa maneh malaikat mencabut nyawa itu orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang rusak. Orang-orang yang jahat. Itu tambah no woman lorone. Buktinya apa? Orang-orang kalau mati nek wong ape itu rata-rata nyabutnya itu alus seret tapi tetap loro. Cuma lorone sudah beda. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang oh ya termasuk wali-walinya Gusti Allah itu biasa dicabut mesem guyu terus keningnya berkeringat itu biasanya tandanya wong apik ya tandanya wong apik tapi nek wong elek oh itu jenenge malaikat otot-ototan karo wong sing kate mati ditarik lebon malaikat tarik ngono makane kita kejar itu asli nih wong sing mati itu ndak mau ditarik pengen nang dunya akhirnya malaikat kesuwen gawa mesti gerak jebol jadi Kanjeng Nabi orang yang mati dicabut nyawanya itu seperti orang hidup disiseti kuliti alias kalau seperti kambing itu ya kambing hidup itu hidup-hidup dilulangi itu kalau matinya orang-orang yang jelek makanya ayo berdoa moga-moga nanti kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah terenak Allahumma amin. Bagaimana Pak sering-sering baca doa selamat di situ ada Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah mudahkanlah saya dalam rangka untuk sekarat maut. Oke. Arek Maryam kudu hafal, mosok gak hafal, nemen. Googlein, cari di Google di internet. Sekarang malaikat berikutnya, yang kelima, Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir. Ini bertanya di dalam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir. Ini juga gitu. Kalau malaikat Mungkar dan Nakir itu bertanya pada orang-orang yang soleh sungkan. Kenapa? Dijawab sudah aman. Apa mana kalau mudin? Kalau kalian nanti bercita jadi mudin, itu malaikatnya sungkan. Kenapa? Karena mudin bocornya bocornya rahasia langit. Ya kan? Warok buka. Iku jadi malaikat kan. Iki kita takoni kok malah jadi jadi kayak bocoran. Warok buka, manab juga dan seterusnya. Itu tugasnya malaikat Mungkar dan Nakir. Maka para mudin itu disungkani karena malaikat Mungkar dan Nakir. Berikutnya Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Raqib bertugas mencatat amal baik. Kalau Atid bertugas mencatat amal buruk. Ketika ngaji, malaikat Raqib itu nulis Septifan AP Septa AP Fuad AP lu terus Fuad Paris lagi mengontrol mulai Senin sampai Jumat ngawal anak-anak itu tulis malaikat Raqib AP luar biasa. Nek pas lagi maksiat
ketika tenggone kantin wayahe sekolah ternyata tenggone kantin ditulis dalam malaikat atid bolos metu toko pelajaran tulis malaikat atid dilaporno Gusti Allah setiap Kamis sekarang ini. Nek pas wayahe poso aman berarti ngelakoni kebaikan. Nek pas gak poso ternyata kok bolos dilaporno malaikat wayahe sekolah bolos, wayahe pelajaran ditinggal nanggone kantin ditulis karo malaikat, wayahe sekolah tibae pacaran ditulis karo malaikat roh bagian atid. Oke, yang berikutnya yang ke-9 malaikat Ridwan. Kan ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar dan Nakir, ya kan, Raqib, Atid. Ya tapi tidak apa-apa, tapi jelas ngerti nih jadi jumlah malaikat 10. Yang berikutnya malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan ini makhluk yang sumeh, tahu sumeh? Guyuan. Maka kalau kalian pengen jadi ahli surga itu kudu guyang-guyu, gak oleh ngamuan, ya gak oleh ngamuan. Kalau ngamuan gak pantas mlebu swarga. Maka para wali-wali itu guyang-guyu ini, duit-duit gak duit-duit guyang-guyu. Kalau di sini saya lihat seperti Pak Aris, arek nakal gak nakal guyang-guyu. Jadi Pak Aris jadi Pak Aris, oh anak wong oh kan guyu, ya nanti kon guyu. Ya. Malaikat Ridwan itu bagiannya penjaga surga. Yang terakhir malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Kalau ada di antara kalian jenenge Malik, hati-hati. Biasanya arek iku mecucuan, udah nih. Oh malaikat Malik. Saya punya teman itu namanya Malik. Wah, arek kumereng. Ya pantes anjane jenenge malaikat Malik digawe. Oke. Ini yang wajib kita ketahui. Adapun malaikat yang lainnya banyak. Contoh ada malaikat Hafadhoh. Hafadhoh ini malaikat yang menjaga kita. Jadi kita ini, diri kita itu ada beberapa makhluknya Gusti Allah. 1 Raqib, 2 Atid, 3 Hafadhoh, malaikat Hafadhoh. Yang keempat adalah pengganggu kita. Sing jenenge Qorin. Qorin itu sebetulnya pengganggu kita. Walaupun Qorin itu punya arti kerabat atau orang terdekat kita, tapi Qorin ini yang ganggu kita. Kalau kita imani kuat, Qorin ini iso melok tarik. Tapi Qorin ini kuat, Qorin. Jadi kita ini ada Raqib, Atid, malaikat Hafadhoh, ada Qorin. Orang Qorin ini seringkali kalau diantara kalian ada bayi sing mati, terus kemudian bayi sudah ke alam barzah, ada omongan, loh kok koyo ketok bayi sak sliwer, itu Qorin. Ya, Qorin. Nah, Qorin itu bisa menyerupai siapa yang dialog itu mirip seperti orangnya. Saya ini ya punya Qorin. Qorin ini mirip seperti saya, ngomongnya sak macam-macam. Cuma ndak ketok. Jadi saya pinter-pinter nih, Qorin ini mirip seperti saya, sak omongan nih. Kira-kira nih saya pilek ya malah pilek balik. Gitu. Oke, itu ya. Jadi ke sana. Malaikat di dalam tubuh kita atau di dalam diri kita ada berapa makhluk Gusti Allah. Malaikat Raqib, Atid, malaikat Hafadhoh dan Qorin. Belum nanti setan. Setan malah wakai mana. Dan setan atau jin kalau mengganggu kita tidak akan berani satu-satu, tidak berani. Setan atau jin itu ketika jin berupa setan itu mengganggu kita itu rata-rata minim atusan, ya. Jadi makanya tidak berani untuk sendiri-sendiri.
Oke, sementara itu terkait dengan iman kepada malaikat, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita tambah cedek dan Gusti Allah, dan moga-moga lewat kita mengimani malaikat, moga-moga hidup kita disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar dulu. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan. Allahumma amin. Baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamu yumallu sama'u mutanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin bi aslafi min kulli da'in wa nurun dalilun li qalbi 'inda jalil wa khairati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa saf'i wa muqbalati. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.